صل على محمد وآل محمد اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat terakhir bulan Sya'ban yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, salah satunya beliau bersabda bahwa pada bulan suci Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Tetapi tidak ada jaminan pintu surga itu selamanya terbuka untuk kita, dan tidak ada jaminan selamanya pintu neraka tertutup untuk kita. Karena itu Rasulullah kemudian melanjutkan, maka berdoalah kalian kepada Allah agar pintu surga selalu terbuka untuk kalian, dan berdoalah kalian agar pintu neraka selalu tertutup untuk kalian. Di hari yang ke-20 ini kita berdoa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar pintu surga selalu terbuka untuk kita. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi pada bulan-bulan yang lain, sampai kita kemudian meninggalkan dunia ini dan kita akan dibukakan pintu untuk masuk ke dalam surga. Karena itu kita berdoa di hari yang ke-20 ini, Allahumma ftah li fihi abwabal jinan. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu surga. Pintu surga telah terbuka, tetapi kita mohon agar pintu surga terbuka untuk kita. Dan sebaliknya, wa aghliq anni fihi abwaban niran. Ya Allah, tutupkan untukku semua pintu-pintu neraka. Pintu neraka di bulan suci Ramadan memang ditutup, tetapi kita mohon pintunya tetap ditutup untuk kita, untuk selama-lamanya. Setelah bulan suci Ramadan sampai kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, tidak ada pintu neraka yang terbuka untuk kita, tetapi yang ada adalah pintu-pintu surga yang akan kita masuki. Ini doa mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga harus berusaha dalam kehidupan keseharian kita untuk selalu melakukan segala perbuatan yang menjadikan pintu surga terbuka untuk kita, dan kita harus menjauhi segala perbuatan yang mana pintu neraka kemudian akan terbuka bagi kita. Dengan kita melakukan berbagai kebaikan, berbagai ketaatan, berbagai kewajiban yang harus kita lakukan, maka pintu surga akan terbuka untuk kita. Dan dengan kita meninggalkan segala pelanggaran, dengan kita meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, maka berarti pintu neraka tertutup untuk kita. Karena pintu neraka hanya terbuka bagi mereka yang membangkang kepada Allah. Pintu neraka akan terbuka bagi mereka yang melakukan pelanggaran kepada Allah. Pintu neraka akan terbuka bagi mereka yang melaksanakan dan menerjang segala batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pada doa hari ke-20 kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan taufik
mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam khutbahnya, bahwa mintalah kalian taufik kepada Allah untuk mampu membaca Al-Quran. Wa waffiqni fihi litilawatil Quran, dan berikan kepadaku kesempatan, berikan kepadaku kekuatan, berikan kepadaku kemampuan ya Allah untuk membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran artinya selain bacaan dengan lisan, dengan lidah kita, kita juga harus baca dengan hati kita. Kita harus baca dengan jiwa kita, dan kita juga harus amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya munzilas sakinata fi qulubil mu'minin. Doa ini ditutup dengan kita memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah panggilan, wahai zat yang menurunkan ketenangan pada hati-hati kaum mukminin. Penutup doa ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin ketenangan hidup, dan semua kita menginginkannya, harapan setiap manusia adalah bisa hidup dengan tenang di dunia ini. Maka kalau kita menginginkan ketenangan hidup, maka tiada lain kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita mohon kepada Allah agar dikaruniai ketenangan hidup di dunia. Dan yang kedua, doa ini juga mengajarkan bahwa ketenangan hidup itu diturunkan oleh Allah pada hati kaum mukminin. Artinya kita harus bergabung, kita harus bersama dengan kaum mukminin. Kita harus menjadi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada segala yang memang harus kita imani, beriman kepada apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah kita layak untuk mendapatkan karunia ketenangan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah hati kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan hidup di dunia. Walaupun mungkin menghadapi berbagai problema, menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai kesulitan, tetapi kita tetap punya modal keimanan, dan itulah yang akan menjadikan kita bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, hidup tanpa galau, hidup tanpa gundah gulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.